뭐든 다시 믿어 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Adelia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai mental health. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita hidup di era modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Kemajuan teknologi dan media sosial, serta tuntutan hidup seringkali membuat kita lupa untuk menjaga hal yang paling penting, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan ketika seseorang memiliki kondisi pikiran, perilaku, dan perasaan yang seimbang, sehingga mampu menghadapi tekanan hidup dan bekerja secara produktif. Kesehatan mental bukan hanya tentang tidak adanya gangguan jiwa, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mengenali emosi, mengelola stres, dan tetap berpikir positif meskipun menghadapi berbagai rintangan. Namun sayangnya, banyak dari kita, yaitu generasi Z, yang seringkali mengalami tekanan yang banyak. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang lahir di tengah perkembangan teknologi digital, yang dimana informasi datang dengan mudah dan cepat, yang membuat kita mudah membandingkan diri, merasa tidak cukup baik, dan akhirnya mengalami kecemasan, anxiety, atau depresi. Menurut beberapa survei nasional, tingkat stres dan gangguan kecemasan di kalangan remaja Indonesia meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Fenomena ini dapat kita lihat di sekitar kita, seperti teman yang merasa lelah menghadapi tugas sekolah, tuntutan orang tua, dan tekanan sosial di media. Tidak sedikit yang memilih menyendiri dan menarik diri dari lingkungan, atau bahkan mencari pelarian di dunia maya. Contoh yang dapat terjadi di kalangan muda yaitu yang pertama, tekanan media sosial, yang dimana generasi Z itu tumbuh bersama media sosial seperti Instagram atau TikTok. Jadi beberapa orang masih harus merasa sempurna dan bahagia yang dapat memicu insecure atau self-esteem yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu kecemasan akademik dan karir, yang dimana tuntutan untuk berprestasi tinggi sejak usia muda menyebabkan academic burnout, yang dimana banyak siswa dan mahasiswa itu merasa gagal jika tidak bisa memenuhi ekspektasi lingkungan. Yang ketiga yaitu kesepian di dunia digital. Meskipun terhubung secara online, banyak Gen Z masih merasa kesepian dan hubungan sosial pun sering bersifat dangkal. Kemudian yang keempat yaitu meningkatnya kesadaran mental health. Kemudian kabar baiknya, Gen Z yang paling terbuka dalam membicarakan kesehatan mental. Mereka lebih berani untuk mencari bantuan psikolog, menggunakan aplikasi konseling online, atau mengedukasi diri lewat konten positif. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama, mengenali diri dan mengenali batas kemampuan kita, karena tidak semua hal itu harus sempurna. Kemudian yang kedua, membicarakan perasaan kita. Kita tidak boleh takut untuk meminta bantuan atau curhat atau bercerita kepada teman atau orang yang dapat kita percaya. Yang ketiga, itu membatasi penggunaan media sosial jika mulai merasa terbebani. Kemudian yang keempat itu, lakukan hal-hal yang membuat bahagia, seperti berolahraga, menulis, atau berkumpul dengan teman yang positif. Maka dari itu, mari kita bersama-sama ciptakan lingkungan yang peduli pada kesehatan mental, karena generasi yang sehat mentalnya adalah generasi yang kuat untuk membangun masa depan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.